nasiha. Ad-dinun nasiha. 3 kali ya Nabi mengatakannya. Berarti kalau Nabi mengucapkan sampai diulang 3 kali ini maknanya butuh penekanan ya. Apa artinya ad-dinun nasiha? Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita lanjutkan. Qalu liman ya Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya, untuk siapakah wahai Rasulullah? Kalau agama itu adalah nasihat, maksudnya pertanyaannya sahabat, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jawabannya Nabi Bapak Ibu sekalian, yaitu nasihatnya adalah untuk 5 hal. Yang pertama kita lihat, lillahi. Yang pertama untuk Allah. Loh, Allah kok dinasehati? Nanti saya jelaskan ya. Yang pertama ini nasihat untuk siapa? Yang pertama lillahi, untuk Allah. Yang kedua wali kitabihi, untuk kitabnya. Loh, Al-Quran kok malah butuh nasihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Nurul Ilmi dan Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah dipertemukannya kita kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajabah, yaitu di hari Jumat ba'da asar, dengan permohonan agar ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dalam redaksi yang lain, Nabi berlindung kepada Allah
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diambil, dipelajari dan diamalkan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa kajian kita di Jumat pekan yang kedua. Materinya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarah Jawami'il Akhbar, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas tentunya, yaitu mendulang faedah dari kalimat nubuah. Di dalam kitab ini terdapat 99 hadis pilihan yang terkandung dalam Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Penjelasan atau perkataan yang ringkas namun maknanya berbobot. Ucapannya Nabi yang ringkas tapi memiliki makna yang mendalam. Itu yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Dan Jawami'ul Kalim ini adalah salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain mukjizat Nabi itu, selain Al-Quran, selain juga Nabi itu juga bisa membelah bulan dengan izin Allah. Jari jemari Nabi itu bisa memancarkan air dengan izin Allah. Maka Nabi juga punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh, yaitu para Nabi dan utusan Allah yang lain. Apa itu? Jawami'ul Kalim. Ucapan yang ringkas, ucapan yang singkat tapi syarat penuh dengan makna. Baik, kita pada sore hari ini semestinya melanjutkan hadis yang kedua, Bapak Ibu. Semestinya, yaitu hadis yang berbicara tentang masalah ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mohon maaf, materi itu tidak bisa kami teruskan karena mengingat di dalam materi itu terdapat beberapa penjelasan-penjelasan yang mungkin tanda kutip digarisbawahi sebagian dari kaum muslimin, yaitu kurang berkenan, yaitu jika pembahasan itu untuk disampaikan. Baik, karena kalau kita bicara tentang sunnah atau ittiba, pasti lawannya adalah yaitu bid'ah. Oleh karena itu maka materi itu kita lewati, insya Allah sesaat lagi atau setelah kajian. Hadis nomor 1 dan nomor 2 akan kami share, atau mungkin sudah di-share oleh Majelis Ta'lim Nurul Ilmi, ya, karena sudah saya share materi itu yang lengkap, sehingga sore hari ini kita bicara hadis yang nomor 3, Bapak Ibu. Hadis yang ketiga, hadis yang diberi judul agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Baik, saya akan bacakan hadisnya. Hadis tentang agama adalah nasihat bisa kita dapatkan di dalam riwayat Muslim. Dalam kitab sahihnya Sahih Muslim. Nomor aslinya 55. Nomor aslinya. Cetakan terjemahannya 43. Saya bacakan aja. Riwayat Muslim nomor 55 atau nomor 43. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud ada juga, Bapak Ibu, dalam kitab Sunan Abu Dawud.
Nomornya 4944. Nih ya. 4944 Abu Dawud. 4944. Kita baca sekarang hadisnya Bapak Ibu sekalian. Betul, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Itu kalau dilihat di Abu Dawud ya, ada nampak itu 4944. Baik, kita perhatikan baik-baik. Saya bacakan Antami min Ad-Dari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan langsung ini terjemahnya dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Nanti beliau ini siapa kita akan jelaskan nanti. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. 3 kali ya Nabi mengatakannya. Berarti kalau Nabi mengucapkan sampai diulang 3 kali ini maknanya butuh penekanan. Ya. Apa artinya ad-dinun nasiha? Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita lanjutkan. Qalu liman ya Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya, untuk siapakah wahai Rasulullah? Kalau agama itu adalah nasihat, maksudnya pertanyaannya sahabat, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jawabannya Nabi Bapak Ibu sekalian, yaitu nasihatnya adalah untuk 5 hal. Yang pertama kita lihat, lillahi. Yang pertama untuk Allah. Loh, Allah kok dinasehati? Nanti saya jelaskan ya. Yang pertama ini nasihat untuk siapa? Yang pertama lillahi, untuk Allah. Yang kedua wali kitabihi, untuk kitabnya. Loh, Al-Quran kok malah butuh nasihat? Ya maksudnya apa? Nanti belakangan ya. Saya ulang. Yang pertama nasihat untuk lillahi, untuk Allah. Yang kedua wali kitabihi, untuk kitabnya. Maksudnya kitabnya di sini Al-Quran. Yang ketiga wali rasulihi, untuk rasulnya. Loh, Nabi kok dinasehati? Justru kita yang butuh nasihatnya Rasulullah. Ini maksudnya apa? Nanti penjelasannya Bapak Ibu ya. Sabar. Jadi yang nomor 3 wali rasulihi. Yang nomor 4 wali a'immatil muslimina, untuk imam kaum muslimin, pembesar kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan imam di sini? Nanti kita akan bahas. Yang berikutnya yang terakhir nomor 5 wa ammatihim, dan bagi kaum muslimin pada umumnya, dan untuk seluruh kaum muslimin, orang-orang awam ya, untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya. Baik. Jadi Bapak Ibu, agama itu apa dalam hadis ini tadi disebut? Nasihat. Nasihat untuk siapa? Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk kitabnya, yang ketiga untuk rasulnya, yang nomor 4 untuk imam kaum muslimin, yang nomor 5 untuk ya kaum muslimin pada umumnya. Nah itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengandung banyak pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita bahas dalam hadis ini, yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, pelajaran yang pertama ini, kita mencoba untuk mengetahui biografi ringkas sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Karena yang menyampaikan hadis ini adalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Siapa beliau ini? Bapak Ibu, ternyata saya nukil dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala.
yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kitab ini berbicara tentang biografi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama Islam. Khusus biografi. Nah, Bapak Ibu harus punya buku ini sebenarnya. Jadi kalau kita menyebut nama sahabat siapa, itu bisa kita ketahui sepak terjangnya dalam kehidupannya itu kayak apa. Nah itu. Nah salah satunya terkait ini. Beliau ini Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Siapa beliau ini? Baik, yang bisa kita ketahui, beliau ini nama lengkapnya Bapak Ibu, nama lengkapnya adalah Abu Ruqayyah. Jadi julukannya itu Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus, rupanya dari suku Aus. Tamim bin Aus bin Kharijah bin Su'ud bin Jazima, ya, saya ulang, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Su'ud bin Jazima Al-Lakhmi Al-Lakhmi Al-Palestin Ad-Dari. Oh berarti dari Palestina. Iya. Ya, sebab ada kata Al-Palestin, Filistin, Ad-Dari radhiyallahu an. Bapak Ibu, yang bisa kita ketahui lagi dari beliau, dulu beliau ini Bapak Ibu seorang rahib Nasrani yang tinggal di Palestina. Rahib ini dulu ini. Dulunya rahib. Rahib itu apa rahib itu? Pendeta. Pendeta dulunya ini, Tamim Ad-Dari ini. Seorang rahib Nasrani yang domisilinya di Palestina. Lalu beliau pindah ke kota Madinah, masuk Islam tahun 9 Hijriah. Rasul wafat 11 Hijriah. Jadi 2 tahun sebelum Rasul wafat, beliau masuk Islam. Nabi wafat usia 63. Jadi kurang lebih Nabi usia 60, 61, dia masuk Islam. Pindah ke Madinah dari Palestina, masuk Islam. Rasul wafat 11 Hijriah kan? Baik, masuk Islamnya Tamim Ad-Dari ini 9 Hijriah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, kan yang pertama kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika Utsman radhiyallahu an terbunuh, beliau pindah dari Madinah menuju Syam. Pindah lagi. Asal Palestina pindah ke Madinah sampai Khalifah Utsman pindah lagi, yaitu ke Syam. Mana itu Syam? Syam itu ya 4 negara. Syam itu Palestina, Lebanon, Jordania, sama Syria. Ini adalah Syam. Ya, Syam. Pindahnya ke Syam. Terus Bapak Ibu sekalian, beliau ini termasuk sahabat Nabi yang sregep istiqomah. Selalu menghatamkan Al-Quran. Terus hatam Al-Quran. Ya, terus berkali-kali. Nah, yaitu sahabat Nabi yang selalu menghatamkan Al-Quran. Nah, terus yang bisa kita ketahui dari beliau adalah ternyata Bapak Ibu, beliau meriwayatkan hadis Nabi ternyata yaitu hanya 18 atau 19 hadis saja. Jadi sedikit. Yang paling banyak itu Abu Hurairah radhiyallahu an, sampai 5.000 sekian hadis Abu Hurairah itu. Makanya nggak kaget kalau kita buka kitab apapun, Bukhari, Muslim, ya, terus kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya, selalu nama Abu Hurairah radhiyallahu an itu menghias. Tapi kalau Tamim Ad-Dari ini dikit, cuma 18 atau 19, antara itu. Meriwayatkan hadis Nabi cuma 18 atau 19. Dan Bapak Ibu harus tahu, dalam Sahih Muslim, kitab setebal itu, Sahih Muslim itu kan 2.500-an hadis.
Itu yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari cuman satu. Ya ini tok. Agama itu ada nasihat. Satu ini tok. Hanya satu. Sahih Muslim setebal itu, ya, beribu-ribu hadis, itu yang bersumber dari Tamim Ad-Dari, ya cuman hadis ini. Agama adalah nasihat. Ini tok. Ya, hanya ini. Itu karena memang sedikit yang diriwayatkan, cuma 18 atau 19 hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang perlu kita ketahui lagi ini, Masya Allah, yang harus kita pahami tentang beliau ini, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau ini punya keistimewaan. Jadi ceritanya, beliau pernah tidur pada malam hari sehingga tidak sholat tahajud. Pernah ketiduran satu malam sehingga tidak sholat tahajud. Maka beliau semenjak itu tidak pernah tidur malam selama 1 tahun. Kenapa? Sebagai balasan atas kelalaian beliau. Cuman tidak tahajud semalam. Itu karena beliau rajin tahajud. 1 malam ketiduran. Maka semenjak itu setiap malam gak mau tidur. Selama 1 tahun, bayangkan. Iya. Untuk apa? Dihabiskan untuk ibadah. Sebagai gantinya cuma semalam. Lah kalau kita mana lebih banyak? Tidurnya atau sholatnya? Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah keistimewaan daripada Tamim Ad-Dari. Terakhir penutup, beliau wafat di Palestina. Kembali ke negeri asalnya. Dari Palestina pindah ke Madinah, dari Madinah pindah ke Syam, lalu wafatnya di Palestina pada tahun berapa? 40 Hijriah. Jadi kurang lebih 29 tahun setelah Rasul wafat, beliau wafat. Jadi 40 Hijriah. Rasul wafat 11 Hijriah. Baik, kita lanjutkan sekarang pelajaran yang nomor 2, Bapak Ibu. Pelajaran yang nomor 2. Di dalam hadis ini terdapat kata ad-din. Kan tadi bunyinya ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-din. Apa itu ad-din? Ad-din itu Bapak Ibu, din itu artinya maknanya ada 2, Bapak Ibu. Makna yang pertama itu adalah pembalasan. Ad-dinun nasiha. Ad-din itu makna pertama pembalasan. Sebagaimana panjenengan kalau baca surat Al-Fatihah, ayatnya ayat 3. Ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang nomor 2 ya. Maliki Yaumiddin. Itu Maliki Yaumiddin. Ad-din. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Berarti ad-din maksudnya pembalasan. Ini makna pertama. Makna pertama. Makna yang kedua, ad-din itu maknanya adalah yaitu agama. Makanya bunyi judulnya hadis ini ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Mana dalilnya kalau ad-din itu artinya juga agama? Dalilnya surat Al-Maidah, surat nomor 5 Bapak Ibu. Surat Al-Maidah itu surat nomor 5, Al-Maidah surat nomor 5. Ya. Surat Al-Maidah surat nomor 5, ayatnya ayat 3. Al-Maidah ayatnya ayat 3. Surat nomor 5 ayatnya adalah ayat 3. Nah, di tengah-tengah Bapak Ibu, di tengah-tengah itu panjang sekali ayatnya, di tengah-tengah. Di tengah-tengah agak ke bawah, itu ya. Al-yauma akmaltu lakum. Sebentar. Ada enggak itu? Nah, itu ya betul. Agak ke bawah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hati-hati, sebentar lagi. Wa raditu lakumul islam dina. Dina, ad-din artinya adalah agama. Di dalam ayat ini disebutkan terjemahannya, lihat, pada hari ini
telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ad-din maknanya adalah agama. Berarti yang dimaksud dalam hadis ini bukan pembalasan, bukan. Yang dimaksud dalam hadis ini ad-dinun nasiha, itu adalah agama, adalah nasihat. Jadi bukan pembalasan, adalah nasihat, bukan. Jadi Bapak Ibu kalau dengar kata ad-din itu maknanya cuma dua. Kalau tidak pembalasan ya agama. Lihat depannya apa, lihat belakangnya apa. Kalau di belakangnya itu nasihat, berarti maksudnya agama. Agama adalah nasihat. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga. Di dalam hadis ini terdapat kata an-nasiha. An-nasiha. Apa itu nasihat? Nah, Bapak Ibu, nasihat itu kata para alim ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan, saya bacakan teks Arabnya, nasihat itu adalah, ya, kita kan sering ya menggunakan lafaz nasihat. Ustadz, mbok dinasehati Ustadz. Itu bahasa Arab sebenarnya. Nasihat itu bahasa Arab. Mengadopsi bahasa Arab. Apa itu nasihat? Nasihat itu artinya an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Artinya, nasihat itu adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Jadi maknanya kalau mau disimpulkan, nasihat itu adalah ungkapan keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Iya. Berarti kalau ada kalimat, mohon Pak tolong orang itu dinasehati, maksudnya ungkapan kebaikan, ungkapan keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang itu, ya, agar orang itu berbuat baik. Nah, itu maksudnya nasihat. Jadi kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan memberikan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang yaitu pelajaran nomor berapa? Pelajaran yang nomor 4. Pelajaran yang nomor 4 adalah, nah kita langsung masuk. Di dalam hadis ini disebutkan nasihat yang pertama adalah nasihat untuk Allah. Apa maksudnya? Yang dimaksud nasihat untuk Allah adalah maksudnya bukan berarti kita menasehati Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Demi Allah bukan begitu artinya. Tetapi karena Allah memang tidak butuh dinasehati, kita yang butuh nasihat. Yang dimaksud nasihat untuk Allah itu adalah kita wajib memenuhi hak-haknya Allah. Wajib kita penuhi hak-haknya Allah. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah itu bukan berarti Allah kita nasihati. Waliyadzubillah min hadzal kalam. Kita berlindung dari perkataan yang seperti ini. Kita berlindung. Ya bukan begitu. Tapi maknanya itu adalah kita wajib memenuhi hak-haknya Allah. Lah memangnya apa haknya Allah? Loh banyak. Di antara yang menjadi haknya Allah, berarti kalau itu haknya Allah, itu kewajiban kita sebagai hamba untuk memenuhi haknya Allah. Memangnya apa haknya Allah? Satu, di antara haknya Allah ini, mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya. Yaitu haknya Allah. Ditauhidkan, diesakan, ya, dan tidak melakukan kesirikan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Surat nomor 4 ayat 36. Ya, suratnya nomor 4 An-Nisa ayat 36.
Allah Ta'ala berfirman, haknya Allah yang pertama, Allah itu ditauhidkan, diesakan, ya, dan tidak disekutukan. Allah berfirman, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan. Di dalam ayat ini mengandung 10 wasiat. Allah berwasiat kepada hamba-hambanya. Dihitung ya nanti ya, 10 perintah Allah, 10 wasiat dalam ayat ini. Silakan dibaca. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang pertama wasiatnya sembahlah Allah, itu haknya Allah. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama ini. Yang kedua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Disuruh berbuat baik kepada ibu dan bapak. Wasiat nomor 2. Wasiat yang ketiga, kepada karib kerabat. Disuruh berbuat baik kepada karib kerabat. Nah, karib kerabat, keluarga dekat. Yang keempat, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang harus kita utamakan adalah anak yatim yang dari kerabat dulu. Itu yang lebih diutamakan daripada anak yatim yang mereka ada di panti-panti yang tidak ada kaitan dengan kerabat kita. Jadi anak yatim yang dari keluarga itu lebih didulukan. Itu ada ayatnya itu di surat Al-Balad itu. Anak yatim yang dari keluarga yang didulukan. Kalau dari keluarga tidak ada yang yatim, baru kemudian mereka yang di luar keluarga kita. Wasiat nomor 4, berbuat baik dengan anak yatim. Salah satunya kalau ketemu dengan anak yatim, usap kepalanya, kata Nabi. Usap kepalanya. Sebab ada seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana aku ini memiliki jiwa yang temperamen, mudah marah. Temperamen, ya, mudah marah, emosi, ya. Lalu kemudian, dan aku adalah orang yang tidak berkecukupan. Kata Nabi, kalau kau hatimu pengen lembut dan semua kebutuhanmu dipenuhi oleh Allah, maka usaplah kepala anak yatim. Nah, usap. Itu akan melembutkan hati kita dan juga Allah akan memberikan rizki kepada kita. Nah, ini ya. Jadi ini anak yatim, ya. Dan anak itu disebut yatim, syaratnya 2. Apa syaratnya? Yang meninggal ayahnya, yang kedua anak itu belum balik. Jadi kalau yang meninggal ibunya, maka bukan yatim. Dan Islam tidak mengenal istilah piatu. Nggak ada. Yatim cuman yatim, tidak ada piatu. Ya. Loh Ustadz, lah kalau saya membantu dia itu Ustadz, karena dia itu kekurangan. Memang bapaknya hidup, ibunya yang meninggal, tapi dia miskin. Berarti Anda membantu dia bukan karena faktor yatimnya, tapi faktor karena miskinnya. Nah itu. Ya kalau bantu anak yatim ya harus jelas ayahnya yang meninggal, bukan ibunya. Lanjut terus yang kelima, wasiat kelima. Berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Duh, kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Ini yang kelima. Yang keenam, kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Apa yang dimaksud tetangga dekat, tetangga jauh? Bukan berarti dari jarak, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga muslim. Tetangga yang beragama Islam, sekalipun dia jauh tempat tinggalnya dengan kita, maka itu yang harus kita dahulukan untuk kita penuhi hak-haknya. Adapun tetangga jauh adalah tetangga kita yang non-muslim. Sekalipun rumahnya nempel temboknya dengan tembok kita, itu masuk kategori tetangga jauh. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya tetangga, ya persis temboknya itu berhimpitan dengan tembok Anda tapi non muslim, itu tetangga jauh. Sedangkan Anda punya saudara yaitu beda klaster agak jauh, beda RT, beda RW bahkan beda perumahan, dan dia muslim, itu tetangga dekat. Jadi tetangga dekat itu tetangga yang muslim, sedangkan tetangga jauh itu adalah tetangga non muslim. Ada lagi ulama mengatakan tetangga dekat itu adalah tetangga yang ada hubungannya sama karib kerabat dengan kita, hubungan saudara, family. Sedangkan kalau tetangga jauh adalah mereka yang tidak punya hubungan karib kerabat dengan kita. Oh, seperti itu. Kita lanjut, tetangga dekat, tetangga jauh. Terus kemudian yang ketujuh, berbuat baiklah kepada teman sejawat. Teman akrab, teman sejawat. Ya, teman sejawat, teman akrab. Nah, berbuat baik. Nomor 7 ini. Nomor 8, wasiatnya Allah, berbuat baik kepada ibnu
Sabil. Kepada Ibnu Sabil. Apa itu siapa Ibnu Sabil? Orang yang kehabisan bekal. Nah, di perjalanan Ibnu Sabil. Misalnya dengan berbuat baik kepada mereka adalah kita berikan dia tempat tinggal. Nah, seperti itu ya. Yaitu tempat tinggal sementara dan seterusnya sampai dia mampu. Atau misalnya mereka yang kehabisan bekal ketika haji. Ya. Jadi misalnya hartanya diambil orang, perbekalan hajinya itu dicuri. Sehingga dia tidak ada perbekalan. Nah, kita berikan zakat kita kepada dia. Karena Ibnu Sabil itu juga harus dikasih zakat ke orang yang kehabisan bekal. Nah, seperti itu. Ibnu Sabil berbuat baik. Terus kemudian yang ke-9, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Adapun yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, nah rupanya itu yang tetangga tadi itu dihitung 2 Bapak Ibu, tidak dihitung 1. Jadi tetangga dekat sama tetangga jauh itu tidak dijadikan 1, beda. Jadi kalau mau disimpulkan, yang pertama adalah mentauhidkan Allah, ya perintahnya. Yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga kepada karib kerabat. Yang keempat itu adalah kepada anak yatim. Yang kelima kepada orang-orang miskin. Yang keenam tetangga dekat. Yang ketujuh tetangga jauh. Yang kedelapan teman sejawat. Yang ke-9 Ibnu Sabil. Terakhir yang ke-10 hamba sahaya, budak-budak yang kamu miliki. Atau berbuat baik dengan, yaitu orang yang bekerja dengan kita, pembantu kita. Ya, sekalipun mereka bukan budak ya, pembantu itu bukan budak. TKW, TKI kita ya, yang bekerja di luar negeri itu budak. Budak itu ada kalau terjadi konflik peperangan. Kalau nggak ada peperangan maka tidak ada istilah perbudakan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini 10 wasiat dalam surat An-Nisa ayat 36 ya. Dan ini judul bukunya ada ini. Ada buku yang membahas ini. Kalau nggak salah itu penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. 10 hak fitrah. Oh, itu judul bukunya. 10 hak fitrah. Dan saya sampaikan materi ini di Pondok Chandra ya, yaitu terkait dengan hak-hak fitrah. Yaitu bukunya ada ini. Ya menukil dari ayat ini, An-Nisa ayat 36 ini. Diberi judul 10 hak yang harus kita tunaikan. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang. Berarti haknya Allah yang pertama apa tadi? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu menyembah hanya kepada Allah saja, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah saja, menyembelih hanya kepada Allah saja. Nah, seperti itu. Ya, termasuk juga yaitu mencari barokah hanya kepada apa yang telah Allah syariatkan saja, tidak kepada yang lain. Nah, itu namanya mentauhidkan Allah. Termasuk mengirimkan sesembahan hanya untuk Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kurban hanya untuk Allah, bukan untuk jin atau penguasa alam. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang ada orang masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat? Pernah dengar cerita itu? Hadisnya sahih itu Bapak Ibu, sahih. Masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Itu hadisnya sahih itu. Jadi ceritanya Nabi mengatakan bahwasannya yaitu ada 2 orang yang masuk ke sebuah desa pedalaman. Lalu kemudian penduduk setempat memberikan syarat. Siapa yang ingin masuk desa ini atau melalui desa ini harus memberikan sesajen. Nah, sekalipun sesajennya itu cuma seekor lalat. Sebab kalau tidak, maka akan dibunuh. Akan dibunuh. Maka dari 2 orang ini, yang satu mengatakan tidak. Aku tidak akan pernah memberikan sesajen persembahan, yaitu selain Allah. Tetapi hanya untuk Allah saja. Ya nasibnya dibunuh. Dibunuh. Ya. Karena memang itu ketentuannya dari penduduk tersebut. Maka dia penduduk surga. Terhindar dari syirik. Lah satunya takut dibunuh. Lalu kemudian pun mengirimkan bentuk sesajen. Yaitu seekor lalat. Nah itu. Supaya dia selamat berada di pedalaman desa tersebut. Maka dia ternyata dibunuh juga. Dia berada di neraka. Jadi masuk surga karena seekor lalat. Yaitu masuk neraka juga karena seekor
lalat. Riwayatnya sahih, yaitu. Oleh karena itu maka dalam hal ini harus yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mana dalil yang lain? Coba dibuka Sahih Bukhari nomor asli 91. Minta tolong Sahih Bukhari nomor 91. Ada di situ ya? Bisa nggak? Bukhari Nomor atas. Oh, nomor atas, sebentar tak carikan nomor atas. Pak Didik minta nomor atas, nggak mau nomor bawah. Nomor atas Sahih Bukhari. Nah, 89. Hah? Kok kecil gimana? Oh, sebentar. Sahih Bukhari nomornya itu adalah, oh itu apa ini, cetakan terjemahan 91. Ya KBC 91. Ya KBC. Ya 91. Ada di situ. Nah, baik. Kita bisa lihat ini. Coba dibaca. Dari mana itu hadisnya? Kalau tidak salah dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dia berkata, Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li. Silakan. Ya, 91. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Silakan. Terjemahan. Ya, ya betul. Nah, silakan. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika Nabi SAW berpergian dengan kendaraan dan Mu'adz menyertai beliau di belakangnya. Nah, itu ya, dibonceng. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dibonceng Nabi. Masya Allah, ini bentuk sikap tawadhu. Ya, sikap tawadhunya Rasulullah SAW. Ya, biasanya kan yang membonceng itu kan murid. Ini tidak. Rasulullah SAW. Ya, baik. Lanjut terus. Kata Nabi, hai Mu'adz bin Jabal. Hai Mu'adz, silakan. Mu'adz menyahut, saya ya Rasulullah. Terus. Kata Nabi pula, hai Mu'adz. Sahut Mu'adz, saya ya Rasulullah, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Berarti maksudnya Nabi adalah betul-betul perhatikan. Saya akan mengatakan sesuatu kepadamu. Hai Mu'adz. Mu'adz menjawab, labaik ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Hai Mu'adz. Saya wahai Rasulullah. 3 kali itu. Lalu kemudian Nabi bersabda, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Silakan. Nabi bersabda, siapa yang mengakui tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad itu sesungguhnya Rasulullah dengan pengakuan yang benar-benar terbit dari hati sanubarinya, maka Allah akan melindunginya, mengharamkannya dari api neraka. Terus. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik berita itu saya sampaikan kepada orang banyak? Nah. Terus. Supaya mereka bergembira. Ah, ini beda versi ya, beda terjemahan ini, bukan itu sebenarnya. Ada ini, saya bacakan aja yang cetakan KBC ya, terjemahan. Begini Bapak Ibu bunyi. Hah? Iya, tapi bukan begitu redaksinya, beda. Saya bacakan. Betul, Sahih Bukhari, betul. Saya bacakan ya. Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, ya. Lalu kemudian Nabi berkata kepadaku, perhatikan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya? Haknya Allah itu apa yang harus dipenuhi oleh hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'alallah. Dan apa haknya seorang hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Lu bayangkan, apa haknya Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, dan apa haknya hamba yang akan dipenuhi oleh Allah? Baik. Qultu, aku menjawab, katanya Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Ini kalau Rasul masih hidup bilangnya begitu Bapak Ibu. Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi karena Rasul sekarang sudah wafat, maka kalau kita ditanya nggak paham, nggak tahu jawabannya, maka jawabannya cukup wallahu a'lam. Nggak pakai wa rasul, karena Rasul telah tiada. Kalau waktu itu Rasul masih ada, ditambah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi menjawab. Nah ini jawabannya. Haqqullah alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya adalah beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Ya cuman itu. Terus kemudian wa haqqul ibadi 'alallah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan haknya seorang hamba yang akan atau harus dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi hamba yang tidak berbuat syirik, hamba yang tidak syirik gak akan diadab. Itu haknya Allah untuk tidak mengadab hamba itu. Loh berarti Ustadz kalau itu haknya hamba, berarti kan Allah harus memenuhi haknya hamba. Loh apakah Allah terkena beban kewajiban? Enggak. Allah tidak dibebani dengan kewajiban. Maksudnya hadis ini adalah Allah akan menyelamatkan hambanya yang tidak melakukan perbuatan syirik. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu sekalian sederhana sebenarnya. Yang diminta oleh Allah itu nggak banyak Bapak Ibu. Nggak banyak. Allah itu cuma minta sama kita satu aja. Bayangkan di dalam riwayat yang lain. Kalau tidak salah dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ya. Nomornya 1760. 1760. Ini nomor cetakan terjemahan ini. KBC. 1760. Saya bacakan ini ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nar adaban yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di hari kiamat. Allah berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat. Bapak Ibu tahu apa katanya Allah kepada penduduk neraka? Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bih. Seandainya kalian memiliki harta sepenuh bumi. Hei, ini Allah berkata kepada penduduk neraka ini. Andai kata kalian memiliki harta sepenuh bumi, apakah kalian mau jika harta itu dipakai untuk menebus dirimu agar kalian keluar dari neraka? Tuh, coba. Katanya Allah, kira-kira kalau kalian punya emas sepenuh bumi, harta sepenuh bumi, yang harta itu bisa dipakai untuk menebus kalian supaya keluar dari neraka, kira-kira kalian mau tidak punya harta sebanyak itu? Bisa dipakai nebus kalian keluar dari neraka. Maka seluruh penduduk neraka mengatakan fayaqul, mereka menjawab na'am, tentu kami mau. Ya. Lalu Allah berfirman, apa kata Allah? Allah berfirman, aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam an la tusyrika bi syai'an. Sebenarnya yang aku minta kepadamu itu lebih ringan daripada harta sepenuh bumi. Kecil yang aku minta. Dan di waktu kalian berada di punggung Adam, waktu itu sulbi Adam, aku minta cuma satu sama kalian, yaitu sembah aku dan jangan berbuat syirik. Tetapi justru fa'abaita illa an tusyrika bi. Namun ternyata engkau enggan, malah lebih memilih berbuat syirik daripada yaitu mentauhidkan aku. Nah, oh, nomor asli. Nah, Sahih Bukhari 6072 nomor aslinya. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya pentingnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Terus apa lagi ini? Yang nomor 2, kembali ke materi kita.
yang termasuk nasihat kepada Allah, nasihat untuk Allah. Yang nomor 2 selain nomor 1 mentauhidkan, yang nomor 2 adalah mengimani. Mengimani dan membenarkan semua kabar yang datang dari Allah. Kita imani, kita benarkan semua kabar, semua berita yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dalilnya An-Nisa ayat 87. An-Nisa ayat 87. Suratnya surat nomor 4. Ayatnya ayat 87. Allah Ta'ala berfirman. Betul ya, 87. Nah, Allah Ta'ala berfirman. Ada yang di bagian akhir. Silakan baca. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Terus yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya? Ulang lagi. Siapakah yang lebih benar perkataannya? Sekali lagi. Siapakah yang lebih benar perkataannya? Daripada Allah. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka wajib kita benarkan semua berita perkataan Allah di dalam Al-Quran. Sami'na wa ata'na. Bapak Ibu, ini bentuk nasihat untuk Allah. Maksudnya kita imani, kita benarkan semua berita yang datang dari Allah. Saya tambahkan satu lagi, An-Nisa 122. Kalau tadi kan 87, ini An-Nisa 122. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 122. Allah berfirman. Itu, silakan. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana keadaan mereka? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Terus, dan janji Allah itu benar. Siapakah? Lah ini poinnya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka kita imani. Sami'na wa ata'na. Nomor 3, yang masuk dalam kategori nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah yang masuk kategori ini. Nomor 3 adalah, yang ketiga adalah yaitu meyakini bahwa hukum Allah membawa kebaikan dan keadilan bagi hambanya. Meyakini bahwasanya hukum Allah membawa kebaikan dan keadilan bagi hamba-hambanya. Ya, itu untuk kebaikan. Seperti hukum Allah tentang rajam, hukum Allah cambuk, hukum Allah tentang kisos, ya. Maka ini adalah sebuah kebaikan, bentuk keadilan dari Allah untuk hambanya. Ya. Di mana Ustadz letak adilnya Ustadz? Seperti orang zina. Orang zina Ustadz kan dibedakan hukumannya. Kalau yang berzina itu masih bujang, itu kan dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Sedangkan kalau mereka yaitu yang berzina sudah pernah menikah, entah itu status duda atau janda, atau masih dalam pernikahan, berarti selingkuh, itu kan hukumannya rajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Di mana letak keadilannya, kebaikannya di mana? Ya jelas, di mana letak keadilannya? Orang yang belum pernah menikah kalau melakukan zina kan dicambuk 100 kali. Karena dia belum pernah merasakan yang namanya nikmatnya jima. Makanya cukup dicambuk 100 kali, diasingkan atau dipenjara setahun. Sedangkan mereka yang sudah pernah menikah, berarti dia telah merasakan bagaimana yaitu nikmatnya jima. Sehingga dia tidak perlu melakukan itu. Dia harus melakukan dengan cara yang halal. Nikah saja. Ngapain pakai melakukan hal tersebut? Maka ya dirajam. Lu dirajam itu dilempari batu. Iya, dilempari. Kena sampai mati target. Iya, targetnya sampai mati. Kenapa kok tidak dibius saja? Bius mati, suntik mati.
Kan kesannya menyiksa. Ya justru kalau disuntik mati itu tidak adil. Kenapa? Karena dia ketika melakukan zina, dia merasakan nikmatnya zina sekujur tubuhnya. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Maka ketika dia merasakan yaitu rajam itu, dia harus merasakan sakitnya lemparan batu itu sekujur tubuhnya. Ya. Oleh karena itu maka inilah bentuk keadilan Islam. Ya. Ustadz, apa ndak sebaiknya itu di anu aja Ustadz? Apa ini? Mohon maaf ya. Ada yang mengatakan bahwasannya diganti aja rajam itu dengan dipotong. Mohon maaf, farjinya, kemaluannya. Loh kalau bukan kebiri. Kalau laki-laki bisa. Lah kalau wanita? Kalau wanita, di mana letak keadilannya kalau begitu? Makanya dalam hal ini tentunya tidak adil. Makanya dengan dirajam itu adalah sebaik-baik bentuk hukum yang adil dari Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi kenapa? Sami'na wa ata'na, ya. Potong tangan, ya. Kisos, membunuh orang, maka orang itu juga harus dibunuh, kan gitu. Baik, kita lanjutkan. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, ada tiga orang itu yang tidak dibalas kisos, Bapak Ibu. Tidak dibalas kisos. Kan hukumnya itu kan kalau bunuh orang, dia sendiri harus dibunuh. Itu namanya kisos. Ini ada 3 orang, dia membunuh tapi tidak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Siapa itu? Di antara yang pertama adalah orang tua bunuh anaknya. Maka orang tua nggak boleh dibunuh. Tapi kalau anak bunuh bapaknya, anak bunuh ibunya, maka anak itu harus dibunuh. Jadi yang pertama, orang tua bunuh anak. Itu hukumnya dalam Islam. Dalam Islam ya, orang tuanya tidak dikisos, tidak diancam bunuh. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah, orang muslim membunuh orang kafir. Maka muslim tidak boleh dibunuh. Gitu. Tapi kalau orang kafir bunuh orang Islam, harus dibunuh. Harus dibunuh. Itu ketentuan itu, syariat itu ditetapkan. Yang ketiga adalah yaitu majikan bunuh yaitu budaknya. Maka majikan tidak boleh dibunuh. Sedangkan kalau dibalik budak bunuh majikan, bunuh. Ya, jadi 3 orang tidak dibalas kisos. Dan ini ketetapan syariat, 3-tiganya ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau tidak salah jilidnya jilid 2 tentang masalah hukuman. Ya di dalam Islam. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang bentuk nasihat untuk Allah diantaranya adalah bentuk nasihat berbaik sangka. Berbaik sangka berarti bahasa Arabnya apa? Berbaik sangka itu husnudzon. Husnudzon. Ketika doa kita belum dikabulkan. Husnudzon ketika doa kita belum dikabulkan. Jangan suudzon. Jangan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi berbuat atau berbaik sangka jika doa kita belum dikabulkan. Jadi jangan kemudian kita mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa saya ini sudah beribadah, saya semua sudah menjalankan perintah Allah, larangannya sudah saya tinggalkan, saya sudah mendekatkan diri saya kepada Allah, hidup saya gunakan untuk di jalan Allah, saya sudah hijrah, tapi kenapa hidup saya semakin terpuruk dibanding dulu ketika saya belum mengenal Allah? Saya masih bergelimang dengan maksiat. Hidup saya fine-fine saja. Ketika saya jauh dari masjid, saya nggak pernah sholat. Hidup saya enak, pekerjaan saya enak. Kenapa justru saya dekat dengan Allah, tak tinggalkan maksiat? Hidup saya semakin terpuruk. Allah nggak adil. Na'udzubillah. Jangan suudzon. Jangan suudzon, tanamkan husnudzon. Kenapa? Bisa jadi kita diberi ujian itu, 1, untuk mengampuni dosa kita. Bisa jadi tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Karena ada dalilnya. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji oleh Allah. Atau bisa jadi mau naik kelas. Sebagaimana di dunia ini, yaitu seorang pelajar, ujian anak
SD dengan ujian anak yang ada di tingkat bangku SMP, SMA, dan di bangku kuliah beda. Semakin tinggi kelasnya, semakin berat ujiannya. Semakin tinggi keimanan kita, ujiannya tambah berat. Berarti mau naik kelas, jangan suudzon. Ya, seperti itu. Ya. Mohon maaf loh, kita itu lebih banyak sambatannya loh daripada bersyukurnya. Oh iya loh. Mohon maaf ini Bapak Ibu, kita itu loh dikasih sehat, setahun tidak pernah sakit gigi, setahun tidak pernah sakit gigi. Begitu sakit gigi sekali, baru sehari, sambatannya. Aduh, istrinya bilang, kenapa Mas, kenapa Bang? Untuk cokot-cokot gigi ya Allah, tohur, insya Allah. Konket mau tohur. Ya. Itu ya. Istrinya itu apa? Jangan pokoknya cekot sudah. Ya, nggak ridho, ya, nggak sabar. Padahal dia dikasih sehat giginya itu lebih lama daripada sakitnya. Kita itu lebih banyak mengeluhnya daripada yaitu ridho dan bersyukurnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka dalam hal ini berbaik sangka. Ya, husnudzon dengan apa yang telah Allah tetapkan, terutama kalau doa belum dikabulkan. Orang berdoa itu Bapak Ibu seperti orang nanam pohon jati. Nggak mungkin orang nanam pohon jati panennya setahun 2 tahun, nggak mungkin. Ya, pohon jati itu panennya berapa lama? Ya, puluhan tahun, ratusan tahun. Bisa jadi orang tua itu berdoa saat dia masih sehat, maka dia berdoa agar anaknya diberikan kesuksesan dunia dan di akhirat. Ternyata sampai wafat orang tuanya tidak melihat suksesnya anak. Begitu orang tua wafat, anaknya sukses. Hidupnya sisi duniawi, Masya Allah. Anaknya menjadi anak yang bertakwa. Orang tuanya tidak sempat lihat, tidak sempat nonton enaknya anak. Nah itu. Enaknya itu baru setelah orang tua wafat. Dikabulkannya setelah wafat. Ada yang kayak begini. Makanya dalam hal ini jangan suudzon. Husnudzon saja kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu maka Nabi SAW pernah mengatakan jangan istijal dalam berdoa. Apa itu istijal? Minta cepat-cepat untuk dikabulkan. Malah gak akan dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu kalau berdoa pengen cepat dikabulkan atau tidak? Jujur. Ya, jujur ya. Oh, jelas pengen cepat dikabulkan. Malah justru itu yang tidak dikabulkan ya. Jangan memaksa Allah untuk memenuhi keinginan kita. Jangan. Ya, seperti itu, didikte betul. Jangan. Seperti itu. Sebab berdoa itu orang kalau berdoa tidak terlepas dari salah satu dari 3 konsekuensi. Salah satu dari 3 opsi maksud saya. Salah satu dari 3 opsi. Opsi pertama langsung realisasi. Diwujudkan. Masya Allah. Minta apa langsung realisasi. Mudah-mudahan doa kita semua seperti ini. Nomor 1. Yang kedua tidak realisasi tapi dipending. Kapan diberikan? Nanti di hari kiamat. Oh itu. Yang ketiga ternyata tidak realisasi. Tidak dipending. Opsi yang ketiga kata Nabi. Doanya itu bermanfaat dari setiap keburukan. Allah akan hindarkan setiap keburukan yang akan menimpa kepada dirinya. Saya mau tanya kepada panjenengan. Saya mau tanya. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu apa yang akan menimpa kita nanti malam? Ada nggak? Nggak ada. Yang tahu hanya Allah. Bisa jadi Allah sudah menetapkan kita. Allah menetapkan kita. Bahwasanya si fulan yaitu pada malam hari nanti Jumat malam Sabtu setelah Isya akan terjadi apa gitu ya. Lalu keluarganya akan terjadi, anaknya akan terjadi. Ternyata tadi sore kita baca doa zikir pagi petang. Kita baca Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah aku mohon kepadamu keselamatan dunia akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah aku mohon kepadamu pintu maaf dan keselamatan. Keselamatan dari agamaku, dari keluargaku, dari apa ini? Dari duniaku, dari agamaku dan juga dari hartaku. Maka takdirnya Allah yang Allah tetapkan untuk kita musibah itu nanti malam diangkat oleh Allah. Kita nggak tahu.
Makanya bisa jadi doa itu opsi yang ketiga. Allah hindarkan keburukan yang akan menimpa kita, yang kita tidak tahu. Makanya jangan suudzon kepada Allah kalau doa belum dikabulkan. Mungkin doa-doa saya ini menghindari semua musibah yang akan yaitu mendekat dengan saya atau anak saya. Ya mungkin saya memang tidak melihat tanda-tanda doa saya dikabulkan. Tapi bisa jadi Allah hindarkan semua keburukan yang akan menimpa. Itu mestinya. Husnudzon, jangan suudzon. Terutama kalau doa belum dikabulkan. Baik Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian yang terakhir, yaitu konsekuensi yang nomor berapa? Kok konsekuensi? Bentuk nasihat untuk Allah yang 5 ya. Yang kelima adalah mengenal dan mengamalkan konsekuensi nama dan sifat Allah. Asmaul Husna, Bapak Ibu. Asmaul Husna. Mana dalilnya? Dalilnya bisa ditulis ya. Ini ada kitabnya sebenarnya, tapi saya bacakan aja Bapak Ibu ya. Sahih Muslim, nomornya Bapak Ibu, nomor 2301 dan 2302. 2301 dan 2302. Saya bacakan aja ya, perhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una isman man hafidhaha dakhalal jannah. Perhatikan Bapak Ibu. Allah itu punya 99 nama. Siapa yang menjaganya masuk surga. Siapa yang hafal masuk surga. Bulan depan tak tes Asmaul Husna, harus hafal. Gimana? Siap dah? Ya. Ini bayangkan, jadi harus tahu. Terus kemudian berikutnya nomor 2302 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Allah itu punya 99 nama, 100 dikurangi 1. Tuh. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang suka menghitung-hitungnya masuk surga. Ustadz maksudnya apa? Tadi siapa yang menjaganya atau menghafalnya? Ini sekarang bunyinya siapa yang menghitungnya. Maksudnya apa? Maka kata para alim ulama, yang dimaksud dengan siapa yang menghitungnya, ya, siapa yang menghitungnya itu adalah memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah menyebutnya, membacanya dari awal sampai akhir. Allahur Rahmanur Rahim, ya, Allahu ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar, ya, dan seterusnya semuanya sampai ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu disebut semuanya, terus dibaca. Ada yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan maknanya adalah mengamalkan segala konsekuensi yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ya, contohnya gimana ini? Allah kan punya nama yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Ya. Dan Allah juga punya Asmaul Husna Ar-Razik. Ada Ar-Razzaq, ada Ar-Razik. Itu beda itu. Kalau Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Kalau Ar-Razik artinya pemberi rizki yang paling utama. Maka maksudnya mengamalkan nama ini gimana? Tanamkan dalam hati, tidak ada pemberi rizki terbaik kecuali Allah. Dan yang namanya rizki tidak identik harta. Sehat itu rizki. Diberikan pasangan hidup suami istri soleh soleha itu rizki. Diberikan anak keturunan taat ibadah soleh soleha. Anak-anak hafal Quran, Masya Allah. Anak-anak rajin taklim itu rizki. Dimudahkan kita untuk ibadah. Mudah, enak jalan ibadah, tidak berat. Tahajud, tidak pakai alarm, tidak pakai pasang yaitu jam beker, nggak pesen kepada pasangan kita. Tiba-tiba jam 2 bangun gitu aja, nggak ada yang bangun nih. Berarti dimudahkan sama Allah. Itu rizki. Itu rizki. Maka tanamkan dalam hati, semua itu datang dari Allah. Bukan karena kepiawaian, kepintaran, atau bukan karena upaya kita. Tapi semuanya adalah karena Allah. Jadi itu maksudnya itu
apa yang dimaksud dengan menunaikan dan mengamalkan konsekuensi Asmaul Husna. Dan tentunya kalau berdoa, Bapak Ibu tolong sertakan Asmaul Husna. Sebab Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf 180. Ya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa sertakan Asmaul Husna. Contohnya berdoa ingin meminta rizki, sebutkan ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, berilah kami rizki yang halal ya Allah. Nah, contoh lagi, minta ilmu, ya Allah ya Alim. Nah, berikanlah aku ilmu yang manfaat. Contoh lagi, minta diberikan oleh Allah keselamatan. Ya Allah ya Salam, berikanlah kami keselamatan. Minta kepada Allah agar kita itu misalnya dijaga oleh Allah. Ya Allah ya Hafid. Itu ya. Minta kepada Allah yang memberi keselamatan atau yang bisa menjaga hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tuntas yang pertama ya, nasihat untuk Allah. Sedangkan untuk nasihat untuk kitabnya itu nanti insya Allah pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena waktunya mendekati maghrib persiapan ya, maka kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Berarti kita masih berada di nasihat untuk siapa tadi? Untuk Allah ya. Yang kedua nasihat untuk siapa? Kitabnya. Yang ketiga nasihat untuk siapa? Rasul. Yang keempat nasihat untuk imam ya, pemimpin kaum muslimin. Dan yang kelima adalah nasihat untuk manusia, kaum muslimin seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'adz. Oh. Jazakallah.